Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita masih berada di dalam bab yang sama, yaitu bab tanggung jawab pendidik atau orang tua terhadap pendidikan sosial anak. Dan kita sampai kepada perihal tentang bagaimana mempraktikkan etika sosial. Dulu kita telah bicara bagaimana etika makan dan minum, bagaimana etika memberikan salam, bagaimana etika untuk berbicara, dan termasuk etika di dalam majelis. Pada pagi hari ini kita akan bicara tentang etika bergurau. Sidang jamaah subuh kaum muslimin yang dirahmati Allah, bergurau di dalam kehidupan bermasyarakat merupakan sesuatu yang memang sering terjadi, dan hal ini dapat kita lihat kadang-kadang dengan bergurau kita akrab, tapi kadang-kadang bergurau juga dapat menimbulkan efek yang negatif. Pertanyaannya adalah, apakah Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya, di dalam sabdanya ada menjelaskan tentang etika bergurau ini? Bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam sebuah hadis di sana dikatakan bahwa bergurau boleh tetapi jangan berlebih-lebihan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Al-Baihaqi, hadis ini dari Anas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lastu min dadin walad dadi minni." Artinya, lastu min ahli lab wal lahw. Saya bukan orang yang suka main-main dan suka berkata yang tidak-tidak, dan dua-duanya itu bukan dari saya, kata Rasulullah. Di dalam kehidupan sahabat, dulu para sahabat bercanda. Namun apabila datang hal-hal yang serius yang harus dihadapi, mereka juga serius menghadapinya dan tegas. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan, karena ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatabadahun ay yatarawmaun, artinya saling melempar bil bitih, dengan semangka. Jadi bercanda para sahabat saling melempar al-bitih, yaitu semangka. Fa idza kanat haqa'iqanuhum ar-rijal, tetapi apabila sesuatu yang serius datang kepada mereka, mereka terlihat seperti ar-rijal, orang-orang yang tegap, yang tangguh, yang serius.
Bercanda berlebih-lebihan dapat membunuh hati, menimbulkan permusuhan, bahkan dapat membuat anak kecil berani untuk melawan orang-orang yang lebih tua. Umar radhiyallahu an berkata, apa katanya? Man kathura dhahikuhu qallat hibatuhu. Barang siapa yang banyak candanya, ketawanya dan candanya, qallat haibatuhu, maka sedikit dia itu wibawanya. Waman mazaha ustuhiffa bih, dan barang siapa yang bercanda, sering bercanda, maka dia dilecehkan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan bahwa bercanda silakan, tapi jangan berlebih-lebihan, jangan sampai melecehkan orang lain, dan jangan sampai membuat orang lain marah karena bercanda. Yang kedua, bercanda tapi jangan menyakiti orang. Beberapa petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bercanda jangan menyakiti orang atau yang dapat menimbulkan efek negatif. Berapa banyak tadinya bercanda, tahu-tahu menjadi berkelahi, tahu-tahu saling memaki antara yang satu dengan yang lain, saling berhantam. Jangan sampai itu terjadi. Anak-anak kita diingatkan jangan sampai itu terjadi. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan oleh Imam At-Tirmidzi, la ya'khudanna ahadukum mata'a akhi. Janganlah salah seorang di antara kamu mengambil barang saudaranya. La'iban wala hadan, baik secara main-main atau secara sungguh-sungguh. Waman akhadha asa akhi falyaruddahu. Barang siapa yang mengambil tongkat saudaranya, maka kembalikan dia. Kadang-kadang kita lihat anak-anak itu diambil sendalnya, dibuang dia. Cari, siapa tuduh menuduh. Akhirnya antara anak yang satu dengan anak yang lain berkelahi. Kenapa sendal saya harus dibuang? Begitulah dia lari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah seseorang di antara kamu mengambil barang orang lain, walaupun itu main-main ataupun sungguh-sungguh. Rasulullah mengatakan, man akhadha asa akhi falyaruddahu. Barang siapa yang mengambil tongkat saudaranya, kembalikan. Jangan main-main sehingga menimbulkan sakit hati temannya. Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Laila, ia menyatakan, para sahabat mengatakan kepada kami, katakannya, bahwa mereka berjalan dengan Nabi SAW dalam suatu perjalanan. Lalu seorang di antara mereka tidur. Jadi seorang di antara mereka tidur dalam perjalanan. Kemudian sebagian dari mereka mengambil tali miliknya. Sehingga orang yang tidur tadi terperanjat. Mana tali saya? Mana barang saya tadi? Maka Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslimin ayyurawwi'a musliman. Janganlah seorang muslim itu menjadikan orang muslim itu terkejut-kejut. Tadi barangnya di sini, tahu-tahu memang main-main diambilnya dia. Dalam hadis yang lain disebutkan, la yurawi al-muslim fa inna raw'atal muslim dzulmun 'adzim. Janganlah seorang muslim itu membuat terkejut orang muslim lainnya. Sesungguhnya membuat terkejut orang muslim itu merupakan kezaliman yang besar. Ini kadang-kadang juga begitu. Ada beberapa anak-anak juga begitu. Kadang-kadang diambilnya.
Sehingga apa yang terjadi, mana barang saya, mana barang saya, bertengkar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, oleh Imam At-Tabrani, dan oleh Imam Ibnu Hibban. Sekarang bagaimana? Ada orang yang kadang-kadang menghina agama. Kalau ditanya, kenapa begitu? Saya main-main. Ya Allah, kalau ada orang yang seperti ini, tentu hal ini tidak benar dan tidak baik. Tidak boleh bercanda sampai seperti itu. Kemudian yang ketiga, menghindari kebohongan dan kebatilan. Jadi dalam bercanda, hindari kebohongan dalam bercanda. Menghindari kebatilan di dalam bercanda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailul lilladzi yuhaddits bil hadits liyudhika bihil qaum fayakdzib. Wailul lahu fawailul lahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celaka bagi orang yang berbicara dengan satu pembicaraan liyudhika bihil qaum, untuk orang-orang itu tertawa, fayakdzib, lalu dia itu sebetulnya bohong. Wailul lahu, celaka dia. Jadi orang yang main-main, kadang-kadang main-main tapi untuk mentertawakan orang, padahal apa yang dimain-mainkan itu adalah merupakan perkara kebohongan. Yang demikian itu jangan dilakukan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bercanda, tapi jangan sampai seperti itu, bercanda karena kebohongan. Dalam sebuah hadis lagi, kaburat khianatan an tuhaddits akhak haditsan huwalak musaddiq wa anta lahu kadzib. Merupakan khianat yang paling besar, kamu berbicara dengan suatu pembicaraan kepada saudaramu, dia itu untukmu benar, wa anta lahu kadzib, tetapi kamu untuk dia itu bohong. Sama saja mempunyai arti yang seperti itu, untuk kebohongan. Rawahu Ahmad wa Abu Daud, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan oleh Imam Abu Daud. Di dalam sebuah riwayat hadis lagi, la yu'minul abdu al-iman kullahu hatta yatrukal kadhiba fil mizahati wal mirai wa in kana shadiqan. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba itu mempunyai iman yang sempurna sehingga dia meninggalkan kebohongan di dalam bercanda dan di dalam mira, yaitu berdiskusi, bercanda dan berdiskusi, berdebat. Ya. Wa in kana shadiqan, walaupun itu merupakan kebenaran. Jangan sampai ketika bercanda, jangan sampai ketika kita berdebat sebetulnya itu merupakan kebohongan. Jangan sampai hal itu terjadi. Kemudian, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda dan pernah bercanda? Beberapa riwayat hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hidupnya juga pernah bercanda. Tapi candanya betul-betul untuk memberikan pelajaran sehingga menjadi senang orang yang diajak bercanda. Suatu hari ada nenek-nenek datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, doakan saya agar saya masuk ke surga ya Rasulullah, bersama Engkau ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana ada nenek-nenek yang seperti nenek ini masuk surga. Kemudian nenek itu terkejut, murung, kenapa aku enggak masuk surga? Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa mengatakan, nenek tahu di dalam surga itu tidak ada nenek-nenek.
Jadi nenek-nenek itu di surga nanti semuanya akan menjadi gadis-gadis yang sangat cantik. Oh, jadi nanti kami menjadi gadis-gadis lagi ya Rasulullah? Iya, nanti nenek akan menjadi gadis-gadis lagi, menjadi hiasan surga nanti di dalam surga. Tidak ada nenek itu masuk ke surga karena tidak ada nenek-nenek di dalam surga. Di dalam surat Al-Waqi'ah disebutkan inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaran uruban atraba. Allah berfirman, sesungguhnya kamilah yang menjadikan mereka menjadi bidadari-bidadari, faja'alnahunna abkaran, dan kami jadikan mereka-mereka itu abkar, gadis-gadis auruban atraba, yang sangat cantik dan sebaya umurnya. Begitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Jadi nanti nenek-nenek itu ada di dalam surga menjadi gadis-gadis yang sangat cantik, jelita dan sebaya umurnya, menjadi hiasan surga. Nenek itu kemudian tertawa. Oh begitu ya Rasulullah? Iya. Doakan ya Rasulullah agar saya nanti bisa masuk surga. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda. Namun bercandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran yang sangat penting dan sangat jelas sehingga orang tidak merasa sakit hati karenanya. Ini saja dan masih banyak riwayat-riwayat bagaimana canda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja pada pagi hari ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa sebagai orang tua ataupun pendidik, ajarkanlah anak-anak bercanda tapi jangan berlebih-lebihan. Bercanda tapi jangan menyebabkan perkelahian. Bercanda tapi jangan menyakiti hati teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.